Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Rabu 20 September pagi mendistribusikan logistik pemilihan kepala desa ke 16 kecamatan di daerah setempat. Pemilihan 76 kepala desa tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 September. Pendistribusian logistik pemilihan kepala desa di Kota Waringin Timur dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat dan diterima langsung oleh 16 kecamatan di daerah setempat. Oleh pihak kecamatan, logistik berupa bilik serta kotak suara, berita acara dan formulir, termasuk kelengkapan lainnya kemudian didistribusikan ke desa-desa. Waktu pendistribusian ke desa disesuaikan dengan kondisi geografis yang ada. Pemilihan kepala desa tahun 2023 ini dilaksanakan di 76 dari 168 desa yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan jumlah 204 tempat pemungutan suara. Kontestasi pemilihan kepala desa tersebut diikuti oleh sebanyak 253 orang calon kepala desa dengan daftar pemilih yang tercatat berjumlah 70.752 orang. Pemungutan suara dilaksanakan serentak pada Sabtu 24 September. Dan hari ini kita melepas semua logistik itu ke kecamatan, dan kecamatan ada yang membaginya mulai pada besok hari Kamis, karena kita melihat geografis desa-desa yang jauh, terutama desa yang jauh, dan kalau desa-desa yang terdekat itu mereka dari kecamatan ada yang dititip di Polsek dulu, dan hari Jumat sore itu sudah disebar ke desa-desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Untuk jumlah TPS kita ada tadi disampaikan sudah pada saat saya lapor itu sekitar 204 TPS dan 76 desa di 16 kecamatan. Nah, inilah yang hari ini berangkat semua logistik, dan sesuai dengan kartu-kartu suara itu juga sesuai dengan DPT yang sudah diperbaiki oleh panitia-panitia desa yang sudah fix pada saat itu, juga kami rapatkan bersama panitia desa, panitia kabupaten, dan panitia kecamatan untuk DPT-BT-nya, sehingga logistik hari ini alhamdulillah tidak akan mengalami kekurangan pada saat pelaksanaan pemilihan nantinya. Pendistribusian logistik pemilihan kepala desa ke kecamatan dilepas langsung oleh Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur bersama Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati. Haliki Nur mengatakan pemilihan kepala desa di Kota Waringin Timur ini sengaja dilaksanakan sebelum pemilihan umum tahun 2024. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan kepala desa dengan waktu cukup lama. Dengan berbagai pertimbangan, kita memang kenapa kita melaksanakan pilkades ini mendahului pileg dan pilpres, sementara tahapan pileg dan pilpres pun sudah mulai berjalan. Tetapi secara perhitungan, secara teknis ini bisa dilaksanakan. Karena kalau kita menunda, maka akan harus menunjuk penjabat kepala desa di 76 desa itu. Dan penjabat kepala desa sesuai dengan ketentuan adalah harus pegawai negeri sipil. Nah, sementara kita tahu bahwa sumber daya manusia kita khususnya pegawai negeri sipil, apalagi di daerah di desa-desa itu sangat-sangat terbatas. Nah, hanya ada pegawai kesehatan, pegawai yang pendidikan, yaitu guru. Nah, dan itu juga ada pegawai kecamatan. Nah, ini kalau kita mengisi jabatan-jabatan yang ada, maka akan otomatis itu akan mengganggu kinerja yang unit asalnya. Haliki Nur optimis pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala desa di Kota Waringin Timur dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Pelaksanaannya juga mendapat pengamanan secara ketat dari aparat kepolisian setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur kembali membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pendaftaran dimulai sejak Rabu 20 September. Pada tahun ini Kota Waringin Timur mendapat sebanyak 1.089 formasi P3K.
Pendaftaran seleksi P3K Kabupaten Kota Waringin Timur dimulai sejak Rabu 20 September hingga Selasa 3 Oktober. Pendaftaran dilakukan melalui website atau halaman resmi milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur. Pada tahun ini, Kota Waringin Timur mendapat sebanyak 1.089 formasi rekrutmen P3K, terdiri dari 532 formasi tenaga kesehatan, 498 formasi guru, dan 59 formasi tenaga teknis. Penerimaan P3K tahun 2023 dibagi menjadi 2 kategori umum dan khusus. Untuk kategori khusus dialokasikan maksimal 80% dari setiap formasi yang ada dan 20% untuk kategori umum. P3K kategori khusus hanya bisa diikuti oleh tenaga kontrak non-ASN yang sudah bekerja minimal 2 tahun berturut-turut. Sementara kategori umum terbuka bagi masyarakat umum sesuai dengan formasi yang ada. Setelah lolos seleksi administrasi, pelamar P3K akan mengikuti seleksi kompetensi melalui Computer Assisted Test atau CAT mulai tanggal 8 November mendatang. Dalam seleksi kompetensi tersebut, kelulusan pelamar kategori khusus akan langsung ditentukan berdasarkan urutan nilai tertinggi, sementara kategori umum ditentukan berdasarkan passing grade atau nilai ambang batas kelulusan. Formasinya lumayan banyak, kita tahun ini memang ada 1089, teknis 59, nakes 532, kemudian P3K guru 498, jadi totalnya 1089. Tahun ini semuanya menggunakan CAT, hanya dibedakan tahun ini ada formasi khusus dan ada formasi umum. Nah, itu saja yang membedakan, dan formasi khusus itu adalah diperuntukkan kepada khusus tenaga non-ASN atau tekon kita yang ada di Kotim yang sudah bekerja 2 tahun terus menerus, dan yang umum itu adalah di luar itu, tidak memenuhi atau belum memenuhi syarat tadi. Kelompok khusus tadi atau formasi khusus itu diberikan semacam afirmasi dalam bentuk tidak ada passing grade, sehingga kelulusannya hanya didasarkan pada urutan peringkat terbaik. Sementara yang umum tadi tetap berlaku passing grade, sehingga yang lulus nanti adalah peringkat terbaik yang memenuhi passing grade. Dalam pendaftaran P3K ini, para pelamar diingatkan untuk lebih cermat dan teliti dalam mengunggah berkas syarat pendaftaran. Panitia seleksi membuka layanan konsultasi bagi pelamar yang kebingungan dalam mendaftar seleksi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan hebat yang sempat melanda wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Kecamatan Teluk Sampit, saat ini telah padam. Meski begitu, antisipasi tetap dilakukan karena tingkat kerawanannya masih cukup tinggi. Belum lama ini, kebakaran lahan besar terjadi di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan luasan lahan yang terbakar membuat petugas jalur darat kesulitan untuk memadamkan api karena titik api yang sulit dijangkau dan minimnya sumber air. Perlu waktu hingga lebih dari 3 hari untuk memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di lokasi tersebut dengan bantuan helikopter bom air. Kebakaran lahan yang terjadi di 2 desa di Kecamatan Teluk Sampit, yakni Desa Ujung Pandaran dan Lampuyang tersebut, diperkirakan mencapai sekitar 50 hektar. Camat Teluk Sampit, Dedi Purwanto mengatakan, saat ini sudah dipastikan jika kawasan yang terbakar benar-benar padam. Namun begitu, antisipasi dengan meningkatkan pengawasan terus dilakukan. Sebab hujan yang sempat mengguyur wilayah Kota Waringin Timur tidak terjadi secara merata. Hujan di wilayah Teluk Sampit hanya terjadi dengan intensitas rendah, sehingga tingkat kekeringan dan kerawanan terjadinya kebakaran lahan masih cukup tinggi. Pasca kebakaran kemarin kan sempat hujan tuh untuk wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur.
wilayah Kotim. Nah, untuk wilayah Kecamatan Teluk Sampit memang ada hujan, tapi tidak seperti hujan yang di kabupaten ya, di ibu kota kabupaten. Jadi ada hujan kurang lebih 1 jam lah, tapi tidak begitu deras. Dan alhamdulillah api sekarang sudah mulai tidak terlihat. Tapi dengan beberapa hari ini yang sudah mulai panas lagi, jadi kita tetap antisipasi ya, kemungkinan akan muncul lagi titik hotspot yang karena notabene daerah sana juga daerah kering, daerah yang mudah terbakar. Jadi lebih kepada pengawasan kita yang lebih ketat lagi untuk teman-teman di wilayah Kecamatan Teluk Sampit. Kalau di daerah permukiman memang sempat kena, tapi tidak begitu parah. Yang lebih parah ini kawasan-kawasan yang memang belum tergarap, kemudian juga sawah-sawah yang sudah lama nggak dipakai, kemudian ada juga kebun-kebun masyarakat yang sudah tidak pernah diurus lagi, sehingga itu yang mudah terbakar. Dede Purwanto menambahkan, lahan terbakar yang melanda Kecamatan Teluk Sampit adalah lahan gambut yang ditumbuhi semak belukar, bekas lahan pertanian dan perkebunan milik warga yang sudah lama terbengkalai. Masih terdapat beberapa titik lokasi dengan jenis lahan yang sama yang dinilai rawan kebakaran. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam rangkaian kegiatan perayaan 2 tahun merger dan Hari Perhubungan Nasional, Pelindo menggelar kegiatan donor darah secara seri di 35 titik di Indonesia. Donor darah kali ini diikuti sekitar 30-an pendonor. Pelindo Cabang Pelabuhan Kumai bekerjasama dengan KSOP Kumai menggelar Pelindo Donor Darah bertempat di ruang kantor Pelindo Cabang Pangkalan Bun di sekitar lokasi terminal penumpang kapal laut Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Rabu 20 September 2023 pagi hingga siang hari. Selain dilaksanakan di cabang Pelabuhan Kumai, kegiatan Pelindo Donor Darah ini juga dilaksanakan oleh Pelindo Group secara seri di 35 pelabuhan di seluruh Indonesia yang berlangsung mulai tanggal 20 sampai 22 September 2023. Kegiatan yang mengusung tema Berbagi Darah Selamatkan Kehidupan ini berkolaborasi dengan Serikat Pekerja Pelindo Bersatu dan Palang Merah Indonesia setempat. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh pegawai Pelindo saja, namun juga oleh masyarakat umum. Manajer Pelayanan Terminal Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Muhammad Rahmadi menjelaskan, kegiatan Pelindo Donor Darah ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati perayaan 2 tahun merger, sekaligus bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Sebab pendonor darah merupakan salah satu kontribusi nyata Pelindo untuk menolong sesama dalam memenuhi kebutuhan darah bagi pasien. Selain menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan darah, donor darah juga memiliki segudang manfaat bagi pendonornya. Di antaranya meningkatkan kesehatan jantung, mengaktifkan produksi sel darah baru, dan memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tujuannya bahwa Pelindo peduli akan kebutuhan akan darah di Kabupaten Kobar, Pangkalan Bun, dan Kumai pada khususnya, bahwa
kita kerjasama dengan PMI untuk memfasilitasi rekan-rekan terutama insan maritim dan seluruh stakeholder di Kumai, Pangkalan Bun, Bumi Harjo untuk dapat menyalurkan atau menyumbangkan donor darah mereka untuk kehidupan orang lain. Masih berjalan mungkin sampai jam 12 nanti, baru nanti data berapa yang mendaftar dan berapa yang layak untuk darahnya diterima untuk sebagai pendonor. Dari total 61 orang yang mendaftar donor darah yang memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya, hanya 31 orang atau terkumpul 31 kantong darah. Pelindo donor darah ini dilaksanakan mulai dari Pulau Sumatera yang berlokasi di Pelabuhan Belawan Medan, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Palembang, Teluk Bayur Padang, Bengkulu, Pelabuhan Panjang di Lampung, Dumai, dan Pelabuhan Jambi. Kemudian di Pulau Jawa berlokasi di Jakarta, tepatnya di Museum Maritim, Pelindo Tower, dan Indonesia Kendaraan Terminal, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Intan di Cilacap, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Tembaga di Probolinggo, dan Pelabuhan Gresik. Selanjutnya di Pulau Kalimantan dilaksanakan di Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, Pelabuhan Panglima Utarkumai Kota Waringin Barat, Pelabuhan Sampit, Kota Baru, dan Pelabuhan Balikpapan. Kemudian di beberapa titik lainnya, seperti di Pulau Sulawesi dan di benua Cruise Terminal Denpasar. Jambi, SBTV. Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, dalam rangka menjalin keakraban dan kebersamaan Polres Kobar bersama PWI menggelar kegiatan Coffee Morning yang diikuti jajaran PWI dan juga Polres Kobar. Coffee Morning yang digelar kali ini bertujuan untuk meningkatkan lagi silaturahmi dan sinergi anggota Polres Kota Waringin Barat dengan jurnalis yang tergabung di PWI Kobar. Acara berlangsung di Aula H. Prabu Polres Kota Waringin Barat. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono dalam sambutannya. Melalui kegiatan seperti ini dirinya berharap agar sinergi antara Polres Kota Waringin Barat dan PWI yang selama ini sudah berjalan dengan baik bisa terus berjalan dan ditingkatkan lebih baik lagi. Dalam kegiatan yang dihadiri para pejabat utama di jajaran Polres, juga diselingi dengan diskusi terkait apa yang menjadi harapan-harapan ke depannya, tentunya dikaitkan dengan dinamika masyarakat. Seperti adanya potensi-potensi yang ada dan upaya-upaya apa yang disikapi bersama, sehingga nantinya kehadiran Polri dengan di tengah-tengah masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, keberadaan jurnalis sangat membantu pihaknya untuk menyampaikan berita kepada masyarakat. Mungkin saja belum bisa menjangkau wilayah tertentu untuk menyampaikan apa yang dikerjakan. Jadi melalui kegiatan ini juga kita buka diskusi ya terkait dengan apa yang menjadi harapan-harapan ke depan. Ya, potensi-potensi apa yang perlu kita lakukan, upaya-upaya mitigasi bersama ya. Sehingga nantinya kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu. Dan mungkin di antara masyarakat itu juga banyak yang mengeluh tentang adanya kita ya, tentang keberadaan kita, harus bagaimana kita. Disinilah kita inginkan ya, dapatkan informasi-informasi dari rekan-rekan PWI sehingga pada saat pelaksanaan tugas kita ini bisa berjalan dengan baik lagi dan memberikan solusi yang lebih tepat lagi di masyarakat. Kapolres berharap sinergi yang terjalin diharapkan akan memberikan masukan atau informasi, sehingga dalam menjalankan tugas bisa berjalan dengan baik lagi dan memberikan solusi yang lebih tepat di masyarakat. Tim Liputan SBTV.
Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.